dan mengerti apa yang kita suruh seperti itu. Jadi tidak hanya belajar itu anak-anak harus mengikuti apa dari dulu, tetapi juga kita yang harus berfokus pada kemauan anak, di mana pada dasarnya menurut Ki Hajar Dewantara ini anak itu sudah mempunyai istilahnya bakat minat yang dulu itu sudah ada garis tipis, sehingga dia sudah mempunyai bakat dan minatnya atau keunikannya itu sendiri, sehingga kita sebagai guru hanya menebalkan bakat dan minat. Ya, kita tidak memaksakan anak di luar bakat atau kemampuannya, dan juga disesuaikan ketika kita membersamai anak itu dengan kodrat zamannya, di mana harus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang apabila saat ini sudah berkembang dengan berbagai gadget, media sosial, ya harus disesuaikan. Bagaimana gadget dan media sosial itu tidak menjadi musuh atau menjadi pengaruh yang negatif bagi anak, tetapi juga bisa gadget atau media sosial itu menjadi suatu media untuk belajar, sama belajar. Miskonsepsi, nah ini setuju atau tidak nih Bapak Ibu, kira-kira hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak, kira-kira menurut Bapak Ibu? Sesuai atau tidak dengan pernyataan? Sakit ya. Tetapi hukuman ini juga bisa menjadikan seperti dua mata pisau. Ada yang bisa mendisiplinkan, tetapi malah bisa menjadi anak itu tidak menurut atau melanggar. Hukuman tidak selamanya istilahnya menjadi suatu pilihan bagi kita sebagai guru untuk selalu menghukum anak apabila melakukan satu kesalahan. Pemberian hukuman dengan menulis kesalahan dan membersihkan halaman atau kamar mandi mampu mendisiplinkan anak. Kira-kira apakah pemberian hukuman dengan menulis kesalahan di buku, misalnya harus menyalin 100 kali, atau membersihkan halaman atau kamar mandi misalnya kalau terlambat, itu bisa mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Bisa, walaupun ada beberapa persen. Berarti menurut Bapak Ibu bisa ini, meskipun hanya beberapa persen, tetapi tetap membantu, setidaknya hal ini itu bisa memberikan suatu efek jelas. Memberi penghargaan bisa meningkatkan motivasi atau kreativitas belajar anak? Bisa. Ya, hal ini bisa ya, penghargaan. Mungkin anak-anak itu juga kadang-kali karena tidak selalu mendapatkan penghargaan, tetapi hal-hal kecil di sekolah ketika dia bisa melakukan sesuatu, mendapatkan bintang misalnya di kelas, ketika dia bisa menjawab apa-apa, pasti juga bisa memotivasi ya, sehingga bisa anak itu lebih bersemangat. Ada beberapa dari teori Dr. William Glasser itu tentang miskonsepsi, teori kontrol. Nah, kadang kita sebagai guru itu ada miskonsepsi atau salah pemahaman bahwa guru itu harus mengontrol murid. Terus kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter seseorang. Kemudian harus mendukung guru, tapi juga sebenarnya ada benarnya ya, tapi ini menurut Dr. William Glasser itu memang satu miskonsepsi. Dan kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter seseorang. Nah, di sini sebenarnya apakah menurut Bapak Ibu kritik itu juga diperlukan ya? Nah, seseorang itu merasa bersalah dan bisa membuat itu menjadi menguatkan karakter seseorang itu. Semua penguatan positif bisa efektif dan bermanfaat. Nah, ini perlu sebenarnya untuk memberikan suatu semangat atau memberikan motivasi yang positif. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini sebenarnya kata memaksa ini memang menurut Dr. William miskonsepsi ini, tidak memaksa, tapi mendisiplinkan. Nah, sekarang ini sedikit ice breaking. Cobalah lakukan kegiatan, coba lakukan di atas, misalnya Bapak Ibu A, misalnya Bu Syarmi A, terus Bu Lisa B. Nah, Bu Syarmi misalnya di sini memegang sesuatu yang sangat berharga dari tangannya, digenggam. Nah, setelah itu nanti Bu Risa misalnya mengambil barang yang digenggam Bu Syarmi. Apakah Bu Syarmi nanti mau
membukakan genggamannya, memberikan atau tidak kira-kira itu guys. Nah, paham deh. Misalnya barang berharga dijegal, tiba-tiba direbut oleh teman sebelahnya. Kira-kira membukakan ataukah masih mempertahankan benda berharga itu? Nah, kira-kira mesti nanti ada alasan mengapa kok menggenggamkan tangannya, mempertahankan barangnya, atau tidak merelakan ini tak berikan seperti itu. Mesti ada alasannya sendiri. Nah, alasannya itu pertama, kenapa masih menggenggamkan itu karena kita itu punya kontrol dari dalam diri kita sendiri. Jadi tidak dikontrol oleh orang lain. Berarti teori kontrol dari Dr. William Glasser ini berarti yang mengontrol itu adalah diri kita, bukan orang lain. Jadi memberikan atau tidak itu tergantung diri kita, mempunyai prinsip. Kalau kita tidak memberikan, pasti kita kan punya satu alasan prinsip kenapa barang ini tidak aku berikan ke orang tersebut. Nah itu berarti, dan kenapa kok ketika aku memberikan itu berarti kita sendiri gitu, kira-kira yang masih mempertahankan atau istilahnya memberikan. Ini teori dari Dr. William Glasser tentang alasan teori kontrol itu ternyata dari diri kita sendiri. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Berarti itu kita sendiri. Nah seperti ini, ada stimulus respon, ada teori kontrol. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, itu teori stimulus respon. Sedangkan teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon ini kita memberikan stimulus agar kita itu mengubah orang lain, tetapi dari teori kontrol itu sendiri kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita yang tidak mengubah, tetapi kita berusaha memahami. Itu perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dari stimulus respon kita melihat orang awam itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol dari diri kita itu semua perilaku pasti memiliki tujuan seperti tadi. Ada permainan tadi, kita genggam, kita berikan atau tetap kita genggam itu karena semua perilaku pasti memiliki tujuannya tersendiri, tergantung kita yang berpikiran dan kita mengontrol bahwa oh dia melakukan tindakan seperti itu pasti ada alasan atau tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Jadi stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol, misalnya guru mengontrol anak mengontrol kita sebagai guru. Tetapi ketika teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, jadi diri kita yang bisa menentukan tindakan apa yang akan kita lakukan. Terus saya bisa mengontrol orang lain bisa. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi kebalikannya guys. Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain memiliki kontrolnya masing. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau yang kita mengontrol orang lain, kita memaksa supaya mau dengan apa yang kita inginkan. Sedangkan teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berdiskusi, mendiskusikan, berkolaborasi bersama, tidak ada pemaksaan. Modal berpikir menang atau kalah. Nah di sini pokoknya kalau tidak menang ya kalah. Mempunyai prinsip sendiri-sendiri kalau stimulus respon. Sedangkan teori kontrol itu modal berpikir menang sama-sama, istilahnya berpendapat dan dijalankan. Itu teori kontrol. Mengenai teori kontrol ini berarti kita sebagai guru juga tidak mengharuskan murid, tapi kita juga mengontrol diri dan mengontrol keinginan dari murid, sehingga kita mendiskusikan dengan murid supaya kita sama-sama bisa menjalankan hal tersebut dengan baik. Nah, terus selanjutnya kita belajar mengenai disiplin positif. Secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Jadi kita mencoba bersama-sama mengesampingkan itu, kita sebagai pendidik kita juga harus tidak
menjudge kesalahan anak itu selalu dengan hukuman. Tetapi bagaimana meskipun itu berupa hukuman, tapi anak tidak merasa itu mendapatkan sebuah hukuman, hingga tidak ada tindak kekerasan dan lain sebagainya. Nah, dimana kita sebagai guru itu juga harus anak itu bisa merdeka belajar di sekolah itu bisa dengan menyenangkan. Dimana kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sehingga disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak dapat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu dari Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita membutuhkan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau untuk memotivasi secara eksternal. Di sini intinya disiplin positif itu sebenarnya harus dimunculkan dari dalam diri kita masing-masing, dan kita memberitahukan kepada anak didik kita bahwa disiplin positif itu harus muncul dari dalam diri kita sendiri. Apabila tidak bisa mendisiplinkan secara diri kita sendiri, berarti harus ada orang lain yang memberikan istilahnya senggulan, cubitan kecil istilahnya untuk mengingatkan kita itu secara eksternal lagi. Untuk kita itu harus lebih disiplin positif atau membiasakan kebiasaan yang positif. Motivasi perilaku manusia, yaitu disiplin atau kebiasaan positif tadi harus ada yang memotivasi. Motivasinya apa? Di sini ada 3. Kita membiasakan disiplin positif biasanya pertama itu motifnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya harus tertib, berangkat jam 7 itu kan karena istilahnya menghindari hukuman. Contoh kecilnya ketika kita absen, mau nggak mau harus jam 7 kan pasti karena takut nanti ada hukuman atau sanksi dari dinas seperti itu ya. Dan apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, yaitu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan orang lain atau institusi. Jadi melakukan kebiasaan positif itu biasanya untuk mendapatkan imbalan atau pujian, untuk motifnya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari ketiga motif ini, kira-kira yang tepat itu motif yang 1, 2 atau 3 Bapak Ibu? Apakah kita mendisiplinkan positif atau kebiasaan positif itu untuk menghindari hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan orang lain atau pujian, atau untuk menghargai diri sendiri? Oke, nah ini yang harus kita bangun bersama, bahwa kita membiasakan kebiasaan positif itu untuk menghargai diri sendiri. Meskipun ada imbalan atau hukuman, ya kita tetap harus melakukan kebiasaan positif. Seperti halnya yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, Mardika itu jawarnya Nora menglepasing pangreh ning uga kuat kuasa aman diri pringgo, yang artinya merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat memerintahkan diri sendiri. Intinya hal ini tuh dimulai dari diri kita. Terus kita ke kebutuhan dasar hidup manusia, dimana kita sebagai manusia itu pasti mempunyai kebutuhan dasar. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu untuk bertahan hidup. Nah, dimana manusia itu yang pertama pasti bagaimana caranya bertahan hidup, beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Terus adanya kebutuhan penguasaan, yaitu keinginan untuk dihargai, untuk dilihat lebih dari orang lain. Terus ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, cinta dan kasih sayang. Di sini pasti semuanya memiliki kebutuhan ini, guys. Kebutuhan untuk disayangi, diterima di lingkungannya seperti itu. Dan kebutuhan untuk kesenangan. Pasti semua manusia membutuhkan senang, melakukan suatu kegiatan itu untuk membuat dirinya senang. Dan juga kebebasan. Ini pasti yang diinginkan semua orang, kebebasan. Nah, kita sebagai guru, kita bisa memposisikan diri kita itu apakah kita
kita sebagai penghukum, ataukah kita sebagai pembuat merasa bersalah, kita di mata murid itu sebagai teman atau pemantau atau seorang manajer bagi anak didik kita. Nah, pertama sebagai penghukum. Seringkali penghukum ini ciri-cirinya dengan nada suara tinggi, tidak ingin kalah dengan suara anak didik biasanya untuk mempertegas atau memperjelas. Bahasa tubuhnya biasanya dengan diiringi mata yang membulat, jari menunjuk dan menghadap. Terus membuat merasa bersalah, yaitu nada suara itu membelasu, halus tapi nyelekit ya orang Jawa, yaitu membuat merasa bersalah, sehingga seolah-olah lawan bicara kita itu merasa bersalah. Teman, ramah, akrab, dan suka bercanda, ini posisi kita sebagai teman dan anak didik kita. Pemantau itu nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Memantau. Manajer, suara dengan tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, itu sebagai seorang manajer. Nah, ini ada beberapa pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Terus, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu senang yang paling terakhir? Yang pertama dulu, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini contoh salah satu kata pembuat orang itu merasa susah. Bu Guru kecewa sekali dengan kamu. Kenapa tadi kamu terlambat? Bu Guru kecewa sekali dengan kamu karena tadi kamu berteman dengan temannya. Jadi ini seolah-olah merasa orang itu bersalah, anak didik kita itu bersalah. Pada pernyataan kamu tidak pernah melakukannya. Nah, itu sebagai posisi penghukum. Kamu itu kok salah terus, kok belum bisa-bisa terus, ya itu secara tidak langsung kita sebagai penghukum. Nah, ayolah lakukan demi ibu misalnya. Ayo sampai lakukan itu demi guru misalnya. Itu sebagai penghukum. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, itu formal, biasa, datar, tidak dekat, juga tidak sebagai penghukum. Ini memantau atau pengontrol. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu manajer. Terus bagaimana kelanjutannya kalau kamu setelah melakukan ini, kejadian ini benar atau tidak? Itu sebagai manajer. Kamu selalu paling terakhir. Nah, itu juga ini contoh-contoh yang nanti bisa, nah ini ada, bisa Bapak Ibu Guru kira-kira apa ini. Nah, ketika ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu, posisi apa? Ya, Ibu kejar aku kalau Ibu Guru sayang aku. Saya kira kebutuhan apa? Dari kebutuhan dasar kelima tadi. Tadi ada kebutuhan untuk hidup, cinta kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kesenangan. Ibu kejar aku kalau Ibu Guru sayang aku. Kebutuhan itu posisi kontrol, posisi kontrolnya teman. Terus tapi kalau menurut kebutuhan, itu kebutuhan apa? 5 kebutuhan dasar: cinta, kasih sayang, atau ingin diterima. Terus aku hebat kan, bisa bikin Ibu Guru kejar aku. Jadi ini dia seolah-olah tadi kebutuhan untuk penguasaan. Dia merasa seolah bisa menguasai gurunya. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira kebutuhan apa? B, bahkan bahwa anak itu merasa bosan, dia ingin bebas melakukan hal lain selain menggambar, terkadang itu. Nah, tadi betul ya apa yang sudah dijawab Bapak Ibu tadi. Itu keyakinan kelas untuk bisa membiasakan suatu kebiasaan yang positif. Mengapa kita memiliki peraturan? Kira-kira apa Bapak Ibu? Mengapa kita harus memberikan suatu peraturan sekolah maupun di kelas?
Ya, mengapa kita memiliki peraturan untuk mendisiplinkan anak, dan kita sebagai sekolah mempunyai tujuan agar anak mempunyai perilaku yang baik dan berkarakter baik. Ya, setuju juga dengan apa yang sudah Ibu Kepala Sekolah hasilkan, bahwa mengapa kita memiliki peraturan, yaitu untuk bisa mendidik anak yang memiliki karakter yang baik, itu ya, biar karakternya itu kuat dan menjadi kebiasaan murid. Peraturan harus memiliki SIM untuk boleh mengendarai sepeda motor. Nah, sama aja ya, berarti peraturan itu dibuat juga harus mendisiplinkan. Seperti juga ada peraturan mengapa saat pandemi COVID kita memiliki peraturan 3M. Nah, seperti itu. Supaya kita juga memiliki aturan yang tidak merugikan orang lain. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat ada acara penting? Gitu. Lanjut. Nah, ini tadi Bapak Ibu, keterkaitan. Sebelum kita membangun suatu budaya yang positif, kita harus dari adanya peraturan kelas dulu. Baru setelah itu membuat adanya keyakinan kelas, kemudian bisa membangun suatu lingkungan yang positif, sehingga dengan ketiganya ini kita bisa membiasakan suatu budaya yang positif. Jadi intinya itu dimulai dari yang terdekat. Di sini mungkin Bapak Ibu ada yang tahu ya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas, kanan atau kiri? Coba tahu dibanding. Datang tepat waktu, sebelah kiri saya ya, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, tertib. Sebelah kanan saya, kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu kira-kira yang mana? Kesepakatan ya. Kiri, oke, tepat sekali, yang kiri. Kesepakatan yang biasanya kita buat ketika awal pembelajaran di tahun pertama. Seperti yang ada di belakang kita semua itu ada kesepakatan kelas yang saya buat ketika dengan anak-anak kelas 6 awal. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan, disiplin dan tepat waktu, saling tolong menolong, berbicara dengan sopan dan saling menghormati. Nah, di sini ada satu peraturan. Nah, kira-kira nanti keyakinan kelasnya seperti apa? Tolong nanti bisa dijawab bergiliran. Nah, peraturannya ada selalu mengembalikan buku setelah digunakan ke tempatnya. Dilarang mengganggu kelas lain atau orang lain. Hadir di sekolah 20 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kerumunan. Dilarang merokok bergantian atau menunggu giliran. Menggunakan masker, jangan berlari di koridor. Yang pertama dulu, selalu mengembalikan buku setelah digunakan ke tempatnya. Kira-kira siapa yang mau menjawab? Keyakinan kelas seperti apa? Nah, selalu mengembalikan buku setelah digunakan ke tempatnya, itu keyakinan kelas, harus tanggung jawab, mengembalikan kembali setelah menginjak. Dilarang mengganggu kelas lain atau orang lain. Jadi intinya di sini harus menghormati orang lain dan kita buat keyakinan kelas. Hadir di sekolah 20 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang atau berkomitmen. Dilarang melakukan kerumunan, berarti keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang merokok, berarti untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Menggunakan masker, kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di koridor kelas setelah. Itu guys, kira-kira tidak harus dengan kalimat yang panjang. Intinya kita menginginkan ini, tapi ketika kita berkeyakinan kelasnya seperti lanjut ya. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini ada menstabilkan identitas, stabilis the identity. Dan teori kontennya kita semua akan melakukan hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Jadi
semua perilaku memiliki alasannya ketika melakukan suatu kesalahan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Dari kesalahan kita menanyakan, kita sudah melaksanakan kesepakatan seperti itu, tetapi kenapa dilanggar? Pasti semua memiliki motifnya masing. Nah, ini kita mulai berdiskusi. Ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu? Sesi diskusi kali ini. Tadi ada Bapak Ibu yang sudah bertanya, mengapa ya Bu, saya kalau menghadapi murid masih dengan marah-marah? Itu mungkin kalau di sini saya lihat itu terbawa suasana. Murid-murid yang sudah berkali-kali bertanya sehingga gurunya tersulut emosi sehingga kok tanya terus, dilihat muridnya marah. Saya itu memang kadang pernah marah, namun marahnya seketika itu, setelah itu reda dan menasihati atau merasa bersalah. Itu pasti kita rasakan juga ya. Wis nesulten anak-anak kok. Tadi saya suka gitu nggih. Ternyata kita lagi ingin sadar. Nah itu karena itu biasa. Kita juga kadang masih belum, sebagai guru itu masih belum bisa menaik turunkan emosi, itu ya biasa. Saya marah-marah terhadap murid, tetapi murid malah senang dan nyaman dengan saya. Itu malah ada ya kadang. Gurunya saya ini yuk minta nyetah, tapi anak-anak masih lengket, senang mau belajar kali Bapak Ibu gurunya itu. Nah, itulah mengapa kita itu ya dimulai dari diri kita sendiri. Istilahnya mengesampingkan ego, kita buat ketika awal pembelajaran nanti itu bersama-sama kita buat aturan kelas, kita diskusikan dengan anak-anak kita bagaimana kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang nanti bisa kita ikuti bersama. Kesepakatan kelas bersama dengan anak-anak itu lebih menyenangkan karena anak-anak merasa dirinya sendiri yang membuat peraturan dan dirinya sendiri yang harus melaksanakan. Jika kalau melanggar ya berarti melanggar peraturannya sendiri. Nah, melalui dari itu nanti bisa kita mendapatkan suasana kelas yang menyenangkan, suasana kelas yang positif, sehingga anak-anak merindukan untuk belajar dengan gurunya, tidak bosan dan juga tidak malas untuk berangkat sekolah. Nah dengan seperti itu akhirnya menjadi pembiasaan disiplin yang positif. Intinya itu saja yang saya simpulkan. Nah terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah mengikuti sosialisasi saya. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga telah menyempatkan waktunya berdiskusi bersama, dan nanti kita lanjutkan lagi di kemudian hari ketika memasuki tahun ajaran baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum pembelajaran kita laksanakan, guru membuat suatu kesepakatan atau keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini nanti itu yang membuat kalian sendiri dan harus dipatuhi bersama. Guru mau ingin keyakinan kelas itu dari dalam hati kalian. Kira-kira kalian nanti harus bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Contohnya masuk tepat waktu. Itu nanti harus kita sepakati dan kita jalan dalam keseharian kita ketika kita belajar di kelas 6 ini. Oke, langsung saja guys posisinya.
positif. Dengan adanya kebiasaan budaya positif yang telah kita biasakan, saya menjadi terbiasa dan paham mengenai disiplin positif. Seperti saat kami membuat kesepakatan atau keyakinan kelas dulu yang kami buat bersama Putari, maka keyakinan kelas itu harus kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adro. Saya akan membaca dengan adanya kebiasaan budaya positif yang telah kita biasakan. Saya menjadi terbiasa dan paham mengenai disiplin positif. Seperti saat membuat kesepakatan keyakinan kelas dulu yang kamu buat bersama kita hari ini, maka keyakinan kelas ini harus kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab.